Hey guys, it's me again Leonardo Edwin. What up? Setelah 1 semester berada di Tiongkok, akhirnya tiba saatnya untuk pulang ke negara tercinta. Kali ini aku mencoba untuk terbang dari Xiamen ke Jakarta. Rute dari dan menuju Tiongkok yang lumayan populer karena bandara ini menjadi salah satu transit hub di selatan Tiongkok. Ya udah, tanpa lama-lama lagi, yuk ikut aku terbang lagi. Selamat pagi dari Bandara Internasional Xiamen di Tiongkok. Aku mau pulang ke Indonesia hari ini. Ini di Xiamen Kaoqi Guoji Jichang ya. Ini adalah Bandara Internasionalnya Xiamen. Aku bakal naik Xiamen Air hari ini dan ini kayaknya bakal jadi video pertama aku review maskapai asal Tiongkok manapun ya. Kayaknya pertama kali. Nah, untuk internasional itu kita ada di Terminal 3 untuk Xiamen Airlines. Dan pintu masuknya tuh baru buka jam 6 pagi tadi. Jadi nggak bisa kayak langsung masuk gitu buat check-in. Ngantri di dalam nggak bisa. Kecuali kalian terbang domestik itu baru kayak bandara pada umumnya. Nah tapi kalau internasional, jadi kalian harus kayak tunggu di luar gitu. Dan tadi aku beruntung banget di barisan pertama. Jadi waktu aku masuk sini itu masih kosong. Jadi aku dapat antrian pertama dan sekarang udah rame banget. Nah ini masih nunggu airline lain. Ini kalian lihat ngantrinya pakai koper guys. Orangnya pada hilang nih. Nah, kita lihat jadwal keberangkatan hari ini. Kita dapat yang paling pagi, Jakarta, nomor 1 tuh. 8:10, dan ini semuanya yang internasional ya. Kalau udah check-in, kita bisa langsung naik lewat sini, lewat imigrasi. Nah, aku mau kasih lihat antriannya ya. Ini masih bukan Xiamen Airlines, ini maskapai lain. Kalau Xiamen Airlines, karena dia home base, rame banget guys. Antriannya sampai ke belakang sini. Nah, tuh. Tadi aku belum ada orang sama sekali, orang pertama yang masuk langsung check-in. Ya, beruntunglah hari ini, nggak usah ngantri. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke atas. Habis naik eskalator barusan langsung imigrasi dan security check. Prosesnya sekitar setengah jam lah kurang lebih. Dan dari sini kita bisa lihat antriannya masih rame guys di counter check-in F. Ya, langsung ke ruang tunggu, lumayan panjang ke situ. Nah, di sini ada toko-toko dikit. Dan ini udah mentok nih. Tadi kita check-in dan lain-lain di situ, terus kita naik, ini imigrasi, dan habis imigrasi ini langsung security check. Bandaranya kayak gini, ini keren guys, ada conveyor belt lewat di tengah-tengah ya, dan ini sengaja atasnya tuh dikasih kaca supaya bisa lihat. Itu kedatangan kayaknya, ini orang yang baru nyampe nih, orang yang baru nyampe ngambil bagasi di bawah situ tuh. Ya, ini keren sih conveyor beltnya, lewatin gitu ya. Nah, tadi habis security check, kalau belok kiri ini tuh udah mentok guys. Ini ada satu security check lagi, kayaknya buat yang transit ya. Soalnya dari kedatangan situ mereka masuknya lewat sini. Karena Xiamen ini salah satu pusat transit di Tiongkok ya, yang ada internasionalnya. Dan ini ada toko makanan ya. Jiangmuya Fan. Jiangmuya itu bebek, bebek jahe asli Xiamen ya, asli daerah Fujian. Itu lumayan terkenal. Dan ini tempat makannya nih, cuman nggak tahu kayaknya masih belum buka pagi-pagi. Antara belum buka atau nggak belum ada customer. Ya, tapi kalau kalian transit di Xiamen ya, berarti tembusnya lewat sini nih. Dari kedatangan, security check lagi, baru masuk ke sini. Nah, saking terkenalnya di sini juga ada oleh-oleh kayak gini, jiangmuya. Nih, ini bebeknya. Jadi dimasak di kuali pot gitu, pakai ini jahe. Kita lihat keberangkatan kita, masih yang nomor 1, masih paling pertama. Semoga on time ya, sepertinya on time sih. Soalnya kita paling pertama, ya Ciata, kita boarding jam 7.25. Sekarang masih jam 6.55, jadi masih ada sekitar setengah jam lagi. Aku mau ajak kalian masuk lounge. Bandaranya sendiri kalau di Indonesia tuh mirip sama Hang Nadim ya. Dari tokonya, toko Hang Nadim yang baru bakal seperti itu. Terus atapnya juga plafonnya mirip banget sama Hang Nadim. Layoutnya juga mirip, cuman Hang Nadim sepertinya runway-nya masih lebih panjang dari bandara ini. Bandara ini cuma punya satu runway, dan ini menarik karena Xiamen bisa jadi pusat hub untuk transit, padahal airportnya, bandaranya nggak terlalu besar guys. Jadi aku salut sih sama mereka. Bener-bener bandaranya itu bisa dibilang kecil ya. Masih banyak pesawat yang remote boarding. Jadi boardingnya harus pakai bus dan nggak pakai garbarata ya. Saking kecilnya bandaranya, tapi mereka bisa mumpuni gitu. Itu yang buat aku salut.
Nah di sini ada sedikit jualan makan ya, Burger King. Terus ada oleh-oleh juga, dan ini gate-nya langsung kayak gini. Nih yang aku bilang remote boarding tuh, jadi pesawat parkirnya tuh bukan yang nempel langsung ke bandara dan kita bisa langsung boarding naik Garuda gini. Tapi banyak juga yang parkir di belakang-belakang tuh. Jadi kita harus naik bus dulu, baru boarding pakai tangga. Semoga dapat yang itu ya, supaya kita bisa keluar dan aku bisa tunjukin ke kalian tuh. Banyak sekali. Dan di sini mostly udah Xiamen Airlines ya. Ini yang sisi internasional, kadang-kadang nyempil ya 1-2 maskapai lain juga sih. Sekarang mau jam 7 pagi. Ini baru mulai terang nih di luar. Di sini lumayan dingin ya. Sekarang ini 10 derajat. Ini musim dingin. Nah, di sini ada sedikit toko-toko lagi. Ini ada teh, banyak banget tehnya. Aku bakal ajak kalian masuk ke first class lounge. Ini kayaknya mentok ya di ujung. Dan ini adalah gate ke Jakarta. Nanti kita lewat sini. Nomor 15, lumayan ujung ya. Mau ajak kalian lurus masuk lounge dulu. Kita sarapan dulu, soalnya aku lapar. Pijitnya kakak. Di ujung ini masih ada satu gate nyempil, nomor 17. Dan kita langsung naik ya. Ini satu-satunya lounge di sisi internasional untuk bandara Xiamen ya. Cuman ada ini doang, first class lounge. Jadi kalau kalian naik maskapai apapun, duduk di kelas bisnis, kalian bakal bisa masuk ke sini. Cuman aku nggak duduk di kelas bisnis, tapi aku ada fasilitas dari bank, jadi ya bisa masuk. Nah ini maskapai-maskapai yang bisa pakai lounge ini, tentunya sang tuan rumah ya, Xiamen Airlines. Terus ada China Airlines juga, asal Taiwan. Korean Air, Cathay Pacific, EVA Air asal Taiwan juga. Ini Hong Kong. Ada Shandong Airlines, ada China Eastern, dan SQ nih. SQ juga bisa. Dan ini spesial karena dia pakai A330 untuk modelnya. Ini 787, cakep, paling gede sendiri dia. Terus ada majalah-majalah. Lounge-nya lumayan bagus, jadi habis kita naik kita check-in di sini. Terus ini ada leisure area. Nih. Bisa buat kerja-kerja juga. Itu di ujung bahkan bisa selonjoran ya. Ini ada sedikit perkenalan dari bandara dan Guangyu, sebuah pulau kecil di Xiamen yang sangat terkenal nih. Jadi Guangyu itu terkenal akan pemukiman internasionalnya ketika itu dimulai dari Inggris ya. Kalau kalian belum nonton videonya, cek dulu video Xiamen ya. Aku ada jelasin sejarahnya lumayan lengkap. Lounge-nya pagi ini sepi ya, masih hitungan jari orang yang masuk ke sini. Di sini ada VIP room. Terus ini makanannya free flow. Bisa ngeteh, minum, ada snack juga, buah. Nih, yang mau kopi bisa pilih kopi. Ada sereal, minuman, terus ada reading and leisure area juga. Ini cakep banget sih, asli. Nih, bisa baca buku, ngeteh di sini. Nah, ini juga didesain dengan menggunakan keramik-keramik motifnya yang bisa ditemukan di Guangyu. Xiamen XMN, ini kode bandaranya. Dan dari sini kita bisa ngintip sedikit pesawatnya tuh, banyak. Wow, tuh lihat warna biru semua. Ini logonya. Di Jakarta ada 2 penerbangan ya, Xiamen Airlines. Satu ke Xiamen, satu lagi ke Fuzhou. Jadi ada 2, kalian bisa terbang pilih antara Xiamen atau Fuzhou, dua-duanya pakai maskapai Xiamen Airlines. Tuh ada yang mau take off. Apakah kelihatan? Nah. Dadah. Jadi yang internasional di sebelah sini, yang ke sebelah sana itu domestik semua. Pagi-pagi kita ngeteh dulu. Ini ada salah satu teh kesukaanku karena pakai lemon. Black tea with lemon. Wangi banget nih. Asik. Ini ada susu kedelai juga panas. Dan ini keren guys. Nih. Ada hot drip kopi. 7点半. Oh. 好的. Jam setengah 7 ada, tapi masih belum ada sekarang. Ya, aku bentar lagi boarding nih. Sereal, ini dengan susu panas, susu soya. Ada pisang juga dan ada sedikit kue. Dan teh tentunya. Enak banget guys. Kalian harus coba makan sereal tapi pakai susu panas. Aku seumur hidup cuman pernah beberapa kali, dan itu waktu hiking di Everest. Aku pertama kali makan sereal pakai susu panas tuh. Selain itu nggak pernah. Jadi ini bisa dibilang kedua kali. Soalnya di Everest kan dingin banget kan. Jadi pagi-pagi minum susu panas.
Enak. Kalau sekarang minum susu panas karena nggak ada susu dingin. Oke, mari kita coba ini. Ini kayak bakpianya. Lumayan mirip, beneran mirip. Dan mari kita coba satu kue lagi. Ini enak. Parutan kelapa, terus di atasnya dikasih gula, dibakar. Jadi kayak karamel parutan kelapa. Menuju Jakarta, baru banget boarding. Tapi pas banget ini makanan panasnya baru di-serve. Jadi aku mau lihat dulu. Ada sedikit salad. Ini ada telur kecap. Terus scrambled egg pakai bawang bombay, bakpao, ada bubur polos, dan ada ini makanan spesialnya Fujian ya, namanya adalah mianxian, khas Xiamen. Mianxian hu, kayak pakai bihun gitu. Sarapannya orang lokal nih. Di sebelah masih ada katsu ikan, fish fillet. Terus ini yang tadi. Oh, Mang Bin. Kacang hijau guys ini isinya. Bakpia kacang hijau. Ini coconut pie. Yetsiping. Dan ini ada kanmei. Ini adalah ubi goreng. Ini adalah sarapannya orang lokal guys, warlock. Warlock tuh sarapannya pakai ini, plus ada cakwe juga, jadi dicelupin dimakan kayak bubur gitu. Enak. Dalamnya ada bakso ikan udang. Dan dia pakai bihun. Jadi bihunnya dibuat kayak bubur gitu loh. Ini bihunnya lebih lembut, bukan bihun yang bertekstur. Bihunnya pakai tepung beras. Satu hal yang aku notice untuk penerbangan kali ini, margin untuk makan dan lain-lain itu tipis banget. Jadi kan gate-nya baru dibuka jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu nunggu haikwan atau petugas bea cukai atau petugas imigrasi. Jadi tergantung dari mereka gitu loh. Nah, kurang lebih bukannya jam 6. Jadi kalau flight jam 8:10, kita baru bisa masuk jam 6 check-in ya, berarti lumayan mepet gitu. Ya habis imigrasi dan security check paling sisa kayak kurang dari 1 jam gitu. Jadi buat kalian yang terbang dari Xiamen ya, internasional, aku rekomen buat berangkat lebih awal sih. Alright, ini dia pesawatnya. Hari ini kita dapat Max sih. Kelihatan dari wingtipnya. Hari ini kita boarding pakai Garbarata, asik. Nah, ini Max. Tuh, wingtipnya khas lancip gitu. Tutut, itu pasti Max. Udah boarding dan seperti yang kalian bisa lihat, untuk seat layoutnya biasa aja ya. Dan untuk pesawat ini nggak ada kursi bisnisnya. IFE-nya juga nggak ada, tapi ada TV di atas per 4-5 baris buat nunjukin video keamanan. Gak lama habis boarding, kita pushback dan dihadapkan dengan traffic pagi hari Xiamen yang lumayan rame. Pushback jam 8, kita take off baru jam 8.30. Begitu lepas landas, kita langsung muter balik mengarah ke selatan, lewatin Kulangyu.
Sebenarnya kalau cerah Pulau Taiwan bisa kelihatan, tapi sayangnya pagi itu polusinya lumayan parah. Kurang lebih sejam setelah lepas landas, kita dikasih snack dan air minum. Ada dikasih kain basah juga tapi nggak panas, jadi aku lumayan bingung buat apa. Oh, ingat TV yang tadi? Awalnya aku kirain dibuka cuman untuk tayangin safety demo video aja, tapi ternyata sepanjang flight dibuka jadi TV beneran. Channelnya Jiashang TV, jadi di pesawat tuh kalau nggak pakai earphone rasanya kayak dengar orang sebelah nonton HP tanpa earphone karena ada speaker dari TV-nya. Kayaknya baru kali ini aku terbang naik pesawat yang dari awal sampai akhir speakernya nyala terus. Sejam kemudian kurang lebih jam 11 siang waktu Beijing, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Kita dikasih dua pilihan, nasi ayam dan mie seafood. Aku pilih nasi ayam. Ada satu kotak lain yang isinya ada kue bolu kayu manis, snack kecil, minuman lactobacillus atau kayak Yakult gitu, sayur asinan dan alat makan. Ini standar Xiamen Airlines untuk in-flight meal-nya ya. Jadi kalau flight domestik juga dapatnya persis kayak gini. Mereka memang nggak pakai tray sama sekali. Simple sih, jadi begitu habis makan, semuanya muat ditaruh di dalam kotak ini dan tinggal dibuang aja. Selain ramah lingkungan, susunya juga lebih gampang dan hemat tempat. Untuk makanannya standar aja sih, buat aku tetap enak-enak aja untuk hitungan makanan pesawat. Untuk minum, aku pesan teh melati. Yum! Oke, aku mau kasih lihat dalam kamar mandinya. Seperti ini. Ini bahkan speakernya. Ini speaker dari TV guys. Jadi berasa rame di dalam toilet. Ini ada wastafel. Ini ada apa ya ini? Moisturizer, hand cream. Dan ini hand wash, sabun cuci tangan. Ada tisu gulung, dan ini tong sampahnya. Ini adalah toiletnya. Nah, ada seat cover juga, jadi tinggal ambil di sini kalau butuh ya. Terus di sebelah sini ada cermin. That's it. Enaknya terbang naik Xiamen Airlines sebenarnya adalah kita bisa nambah hari untuk transit di Xiamen tanpa biaya tambahan lagi. Ini yang aku lakukan, jadi kemarin aku udah terbang duluan domestik dari Kunming. Transit di Xiamen aku bisa extend seminggu buat keliling provinsi Fujian. Baru lanjut penerbangan internasional lagi balik ke Indonesia. Nah kalian juga bisa manfaatin ini kalau ada penerbangan menuju kota lain di Tiongkok yang butuh transit atau sebaliknya kalau mau pulang ke Indonesia. Karena untuk saat ini Xiamen Airlines ada flight langsung ke Jakarta dari Fuzhou dan Xiamen. Sudah mendarat dengan selamat di Soekarno-Hatta guys. Akhirnya sejak Agustus tahun lalu ya, tahun 2024 terakhir mendarat di sini. Penerbangannya lancar dan ini aku pengen lihat kedatangan Terminal 3 yang baru. Banyak ijo-ijonya sekarang. Terakhir aku kesini masih belum kayak gini. Nah, habis imigrasi keluar. Wah, ini bener-bener cakep banget nih. Wah, aku pertama kali lihat nih. Lihat langsung. Ini tuh kayak feel-nya di Terminal 3 Changi Airport ya, Singapura. Wah, jadi cakep beneran loh. Mas, ini tumbuhannya asli atau palsu ya? Palsu. Oh, palsu. Palsu semua ya? Ada yang asli nggak? Nggak ada ya? Oke deh, makasih. Oh, palsu ternyata. Kalau yang di Changi asli. Ya, tapi at least menambah estetika ya. Nah, fasadnya ini juga masih lagi renov tuh. Masih ditutup. Dan ini cakep sih. Lihat, menyatu banget. Wow. Aku bener-bener jatuh cinta sih sama layout yang baru ini. Kedatangan internasional yang baru, cakep. Jadi segitu aja flight report kali ini naik Xiamen Airlines. Maskapai ini sangat direkomended kalau kalian ada penerbangan menuju Tiongkok ya.
apalagi ada transit, kalian bisa manfaatin free stopover di Xiamen atau di Fuzhou. Kalau kalian ada visa Tiongkok ya, sangat bisa dipergunakan tanpa extra fee. Dan semoga kalian suka video kali ini. Thank you guys for watching. Bye-bye.